Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Liliana Fiucha, nomor 13 dari 12 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekayasa genetika di bidang peternakan. Sebelumnya, rekayasa genetika adalah bagian dari bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup ataupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Kebanyakan rekayasa genetika dilakukan dengan memanipulasi gen, DNA rekombinan, cloning gen, genetika modern dengan menggunakan beragam prosedur, dan teknologi modifikasi genetik. Rekayasa genetik juga dilakukan dengan menambah, mengurangi, atau bahkan menggunakan dua materi genetik atau DNA yang berasal dari dua organisme yang berbeda. Pada bidang peternakan, rekayasa genetika terhadap hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan dengan sifat menguntungkan sesuai yang dikehendaki dan mendapatkan hewan ternak yang unggul. Berikutnya adalah contoh-contoh produk rekayasa genetika di bidang peternakan. Yang pertama adalah katak transparan. Seorang ilmuwan Jepang membuat katak transparan melalui rekayasa genetika untuk mempermudah dalam meneliti bagian tubuh tanpa membedahnya. Berikut adalah gambar produk rekayasa genetika katak transparan. Yang kedua adalah ikan glowfish yang merupakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat menyala. Dapat dilihat, ikan glowfish memiliki warna yang beragam. Ini dikarenakan rekayasa genetikanya menggunakan DNA ubur-ubur, kerang, dan jamur yang menghasilkan cahaya fluoresen yang berwarna-warni. Yang ketiga adalah sapi super. Hasil rekayasa genetik tersebut menghasilkan sapi yang sangat kuat dan lebih besar, bernama sapi biru Belgia. Dan yang keempat adalah lebah pembunuh. Lebah pembunuh merupakan perpaduan antara lebah Eropa dan lebah Afrika yang bertujuan untuk menghasilkan madu yang melimpah. Rekayasa genetika ini juga menghasilkan lebah yang memiliki sistem pertahanan yang mengerikan. Saat satu lebah diganggu, maka seluruh koloni lebah akan menyerang dengan bertubi-tubi. Berikut adalah contoh bagan langka pembuatan budidaya rekayasa genetika. Sapi pejantan diambil spermanya, lalu sperma diinseminasi atau dimasukkan ke dalam kelamin betina pendonor embrio. Selanjutnya, setelah embrio dievaluasi atau diuji apakah embrio tersebut layak untuk dijadikan bibit ternak, embrio ditanam ke dalam 4 rahim betina resipien tersebut. Dan berikut adalah anak hasil transfer embrio. Yang terakhir adalah manfaat rekayasa genetika pada bidang peternakan. Yang pertama adalah pengobatan penyakit. Pada beberapa penelitian telah menggunakan protein pada manusia untuk mengobati penyakit tertentu dengan cara mentransfer gen manusia ke dalam gen hewan, misalnya domba atau sapi. Selanjutnya, hewan tersebut akan menghasilkan susu yang memiliki protein dari gen manusia yang akan digunakan untuk menyembuhkan pada manusia. Yang kedua adalah modifikasi hasil produksi hewan. Rekayasa genetika pada hewan ternak diharapkan akan menghasilkan hewan ternak yang cepat pertumbuhannya, tahan terhadap penyakit, bahkan menghasilkan protein atau susu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Dan yang ketiga adalah pembuatan vaksin. Rekayasa genetika pada hewan ternak berhasil menciptakan vaksin yang efektif terhadap penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan babi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.